Tuhan juga Pak Kristian juga sudah nyampe di Trenggalek dengan selamat. Tapi bukan dengan selamat, dengan selamat. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami juga bersyukur dan memimpin kita dari Malang sampai ini juga tenang, tidak memuji dan membesarkan. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Pimpin acara kami ini dari awal dengan harapan nanti kami beroleh sukacita yang besar. Terima kasih. Kami memohonkan acara pemerintahan ini yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo Mak, kita nyanyi. Ada satu saja. Ya, bawa mikir Mak. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menopang diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
muni banter ngono lho. Apa nih? Apa lagi mah ayo. Ora. Sik, menyesuaikan ya. Konco pada ilingo urip kang kaya kembang suka ing ara-ara segala mangkariya segala mane alus busana garing tanpa segala mane alus busana garing tanpa guna delangan jagane akeh rencana rantang gawe jalan kawe Yesus kagane kamuliaan kasarkan dumawes ing kowe. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kesaksian. Kok nyanyi meneh, Mak? Nanti nyanyi lagi. Sekarang emak cerita. Untuk ganti mana? Ganti nada, ganti kita semua. Cerita mulai dari belum mengenal Tuhan, nah Tuhanak cerita. Bisik mak piye, saiki piye. Nah, dia bawa kesaksian ini karena kesaksian harus berani bicara, harus berani menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dulu saya memang mengenal Yesus Kristus dalam rangka menyambut hari Natal, dan saya harus banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saya ingat dari kemuliaan Yesus Kristus
pada tanggal 25 Desember. Ya. Dan angka kematiannya saya lupa. Nggak apa-apa. Jadi, Mak, ini pertanyaan tuh. Pertanyaan. Ya. Dulu, Mak, pernah katanya pernah gereja. Itu gimana? Gimana? Kalau saya pernah ke gereja, saya itu banyak namanya itu punya Gimana dulu? Gimana? gereja Maranatha. Di sana saya disuruh nyanyi, ya disuruh membaca dan disuruh membaca dan berdoa. Saya di sana sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat terima kasih. Amin. Amin. Sekarang mana? Mana Kongo? Mana? Ya, halo. Itu mana? Mana kita ini akan gimana sekarang? Ya, terima kasih. Semenjak saya ikut Tuhan Yesus, terima kasih hidup saya semakin terarah daripada sebelumnya. Semua itu tak dari berkat dengan saudara-saudara semua. Dan kian hari kami semakin banyak saudara semenjak kami ikut Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat kasihan saya. Amin. Amin. Nah, jadi sedikit kesaksian mereka itu, Pak. Sudah kenapa ini? Enggak, Pak Edi juga mau bersaksi nih. Pak Edi. Jadi Pak Edi juga mau bersaksi. Tak tunjuk langsung. Monggo Pak Edi. Biar teman-teman juga tahu. Saya dilahirkan sebagai seorang Kristen kecil atau istilahnya Kristen cilik mulo. Bapak saya adalah Menteri Kesehatan. Bapak saya Menteri Kesehatan itu ketika Bapak terpanggil sebagai sebelumnya juga sebagai orang Kristen, tapi belum tahu apa arti Kristen sebagai orang Kristen. Saya pun sampai pada hari sekolah belum mengerti arti pengikutan pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kancane ngerokok, ngerokok. Kancane ngombe, ngombe. Kancane tombok nomor, tombok nomor. Karena tidak mengerti arti sebagai orang Kristen. Kancane delok jaranan, delok jaranan. Kancane dadi pas aturan. Dadi bisa. Tidak. Mungkin karena orang Kristen tak senang. Tapi itulah keadaan saya. Saya mulai kecil dilahirkan sebagai orang Kristen, tapi tidak tahu sama sekali arti Kristen itu seperti apa, enggak. Nah, saya beranjak dewasa, pada suatu saat saya mikir, nek aku kok mati piye ya? Jadi pikiran saya kok nek aku mati piye ya? Dan terlintas di pikiran saya sampai pada akhirnya benar-benar saya itu bekerja di kapal perusahaan penangkapan ikan bersama dengan krunya orang Indonesia, semua karyawannya orang Indonesia, tetapi kapten, wakil kapten, dan KKM kepala kamar mesin semua adalah orang Jepang. Didikan orang Jepang, disiplinnya disiplin orang Jepang. Nah, saat kena angin taufan, di mana Yosua dan Salomo tenggelam di Kepulauan Aru, dan disitulah kapal saya mulai terkumbang ambing dengan derasnya pusaran angin. Jadi kapal itu kalau kena pusaran angin tidak ada satupun yang bisa bertahan.
sudah benar-benar terjadi tenggelam satu dan tenggelam karena besaran arus artinya harus muter di tengah laut karena angin yang kuat. Saya kena bagian ekornya angin, bagian ekornya angin karena angin membawa ke satu titik tertentu. Saya akhirnya bisa terlepas dari pusaran angin itu, saya bisa dilarikan. Saat itulah saya masuk kamar mencari Alkitab. Alkitab saya bawa bukan direnungkan, Alkitab saya bawa sebagai jimat. Saya tidak tahu artinya, tapi itu sangat sebagai jimat. Nah, juga saya mau masuk ke kamar itu, ketemulah di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan haruslah kebiasaan. Janganlah sesat. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan. Berarti saya sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa pergaulan saya selama ada di kapal, selama di kapal saya 2 tahun. Saya pernah ke gereja tetapi di depannya, nggak sampai lewat di depan gereja. Teman-teman pada nyanyi itu saya hanya lewat di depan gereja karena nggak tahu arti Kristen, tidak tahu pengiringan jalan. Puji Tuhan kalau Pak Nar, Mas Nada, Mak Bros itu sudah itu mengenal Tuhan, ada yang membimbing. Saya dulu tidak dibimbing. Bapak saya kenal Kristen, ya pendeta, tetapi anak-anaknya nggak dididik secara rohani, harus begini, nggak ngerti sama sekali. Nah, itulah kesaksian saya, sehingga saya takut waktu kapal untuk mengambil berubah, saya lari mendapatkan ayat ini, berarti saya dituduhkan kamu sesat, kalau salah, kamu tidak pernah beribadah, kalau kamu mati pasti ancamannya adalah neraka. Nah, itulah saya sadar, saya minta keluar dari kapal setelah saya mendarat. Bagaimana caranya saya minta keluar dari kapal? Dadak gelut, bertengkar dengan pimpinannya sebagai wakil kapten, menasihati saya tidak terima, dilaporkan kapten marah, saya ambil gancu, saya lemparkan, itu nggak kena kapten. Posisinya kapten di atas, saya dari bawah, saya lempar kena bagian yang untuk ansik-ansik kaki itu, upama kena ya paling enggak gosong lah. Nah, jadi disitulah orang yang tidak terbimbing secara rohani, orang yang tidak mengerti firman, menuruti kelakuan dan kemauan. Sehingga saya minta keluar dari kapal, dari perusahaan itu, dan belum waktunya kontrak, sehingga saya harus dikaryakan sampai genap 2 tahun di perusahaan yang kapal-kapal ikan itu atau kapal udara itu menurunkan barang-barangnya di cold storage. Nah, waktu saya minta pulang atau keluar dari perusahaan nggak boleh, saya dikerjakan, dikaryakan di cold storage. Ininya minta minus 25 sampai minus 35 dapat. Nah, itu saya tidak kerasan lagi. Arep itu tukaran Serawani, tidak ada modalnya. Ya, jadi saya dikeluarkan paksa karena saya memaksa keluar dan tidak disangoni. Saya nunut kapal perusahaan lain yang mau drop ke Semarang karena saya kenal satu. Ikut kapal yang perusahaannya berdekatan dengan rumah saya. Semarang pagi itu hanya 75 km. Seandainya memaksa diri numpak truk bisa. Jadi itulah kenyataannya
orang Kristen nggak ngerti maksudnya dari Kristen. Karena itu bersyukur ada Mas Uto yang sudah membimbing kita, Anda, Pak Brod, dan ini ya, termasuk bimbingan kita oleh Tuhan melalui Bapak Kepala yang sama, saya dan Mas Uto dan gereja masuk ini berita hukum dulu juga satu gereja, setelah dia kuliah dan menjadi pendeta, sekarang di GS ya, Gereja Sidang Jemaat. Itu sedikit kesaksian dari saya terkait dengan keberadaan saya sebelum mengenal Tuhan secara benar dan sekarang membantu pelayanan di gereja sebagai di gereja Pantai Wisata ini sebagai pelayan Tuhan juga termasuk di satu gereja membantu. Terima kasih. Jadi kalau diketahui Pak Muswito yang ibu-ibu dua ini yang lalu kan belum ada. Ini Mbak Yuni ini di terminal, di terminal Kol. Kalau Mbak Yuni ini rumahnya di Sidoarjo, Mbak Yuni punya kios di terminal juga. Jadi Mbak Yuni ini, kalau Mbak Yuni bersama anaknya, ini tadi nggak ikut bersama dia, biasanya selalu ikut. Biasanya selalu ikut kalau kegiatan ini. Nah, nggak ikut hari ini, nggak tahu kemana. Masih tidur katanya. Nah, sekarang Pak Kuko. Aku juga punya pengalaman sih. Pengalaman bersama Tuhan. Pak Kuko. Mulai saking banyaknya malah bingung. Mungkin saya awali dari gini. Saya itu juga hampir sama dengan Pak Yusuf. Saya dari kecil lahir dari orang Kristen. Orang yang mungkin bisa dikatakan keluarga ini cinta Tuhan lah. Semua melayani dari sejak kecil. Dan bertumbuh bukan dari keluarga yang ada di Indonesia menjadi pendeta mungkin saya awali dari panggilan Tuhan untuk melayani secara full time. Waktu itu tahun 2007 awal, karena saya sebelumnya bekerja di Samudra Elektronik. Saya kerja selama kurang lebih 4 tahun bekerja di Samudra. Di situ saya biasa kerja juga sambil ke gereja, satu gereja yang tetap melayani Tuhan seperti biasa. Satu kali di bulan Februari papa saya dipanggil Tuhan. Itu saya 14 Februari 2007 saya dipanggil. Dan waktu itu sebelum papa saya dipanggil Tuhan, satu minggu lalu, 1 bulan sebelumnya saya itu keluar dari kerjaan. Rencana mau bekerja di pabrik pupuk. Waktu itu saya dikenalkan masuk ke pabrik pupuk. Tapi sebelum saya masuk, papa saya sebelumnya dipanggil Tuhan. Nah, setelah papa saya dipanggil Tuhan, disitulah saya sudah keluar waktu itu sambil menanti cari. Saya itu berdoa. Dalam doa saya itu tidak pernah saya berdoa untuk Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, Tuhan panggil saya melayani dia secara full. Tidak pernah. Waktu itu doa saya cuma Tuhan, jika saya pekerjaan, saya ingin kembali bekerja seperti sedia kala untuk melanjutkan kehidupan. Karena selama ini kan banyak tidak ya juga masih bergantung dengan orang tua, meskipun sudah bekerja pun masih banyak bergantung dengan orang tua. Di bulan Februari papa dipanggil Tuhan, bulan Februari, Maret masuk ke bulan April, kan saya sudah mulai dengan itu kan saya mulai berkumpul untuk supaya diberikan pekerjaan 1 bulan. Maret masuk ke bulan April, saya ingat bulan April itu saya tuh puasa dan sekitar jam 5 sore waktu mau buka puasa, di situ saya berdoa di dalam kamar
Saya masih ingat sampai sekarang. Jam 5 sore itu saya berdoa berwaktu dengan Tuhan sambil menunggu buka puasa. Saya ucap penyembahan dan berdoa terus di situ berdoa. Tiba-tiba hampir jam 5 yang bersama jelas. Waktu penyembahan tiba-tiba saya itu terhenti semua. Kayak kalau HP itu kayak di-mute tiba-tiba. Biasanya haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Tapi di tengah-tengah penyembahan saya kayak seperti saya terdiam dengan sendirinya. Saya terdiam. Mulut ini tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa menyembah lagi, tidak bisa haleluya, haleluya, tidak bisa. Kayak terdiam, cuma tercengang, kayak tercengang dan melihat ke atas dan tercengang. Dan di dalam tercengang saya itu cuma melihat ke atas dan sambil menyembah di dalam hati, karena mulut saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tiba-tiba ada suara, mungkin bukan secara jelas dalam auditori telinga ya, maksudnya suara yang terdengar secara tidak, tapi di dalam hati itu berbicara begitu jelas dan begitu sangat kuat. Tuhan berbicara seperti ini di dalam doa saya. Karena di dalam doa saya terus saya berdoa untuk terus berikan Tuhan berbicara. Itu bukan belakang, kamu bukan di sini. Itu yang bukan Tuhan aku mau. Karena saya tadi kerjaan, saya keluar secara umum biasa aja. Di normal-normal seperti orang biasa normalnya yang minta kerja. Tuhan teladan bisa untuk menjangkau cita-cita, untuk menjangkau cita-cita. Waktu itu bagi saya itu sangat awam. Meskipun saya tinggal di dalam pelayanan gerejawi, tapi untuk menginjil, untuk melayani Tuhan secara full time itu sangat awam sekali. Sedangkan saya berbicara di depan umum saja saya tidak bisa. Mungkin Pak Yusuf tahu saksi semua, saya tidak bisa untuk berkata-kata apalagi khotbah menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di depan orang banyak, tidak bisa. Dan di teman-teman kaum muda saja saya sulit untuk berbicara. Dan tapi pada waktu Tuhan berbicara, itu seperti itu. Terus saya diingatkan, setelah saya Tuhan berbicara seperti itu, Tuhan berbicara mengingatkan saya di Kejadian pasal yang ke-22 tentang kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Saya tidak tahu sudah dari sekolah itu, saya belajar dari Kejadian pasal 22 tentang Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Dari pembacaan itu terus yang dilakukan Abraham, dia mau taat kepada Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, dan akhirnya digantikan dengan domba sebagai persembahan. Dan di situ di akhir situ setelah Abraham melakukan apa yang Tuhan mau, baru ucapan berkat keluar dari Tuhan. Aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Barang siapa mengutuk keturunanmu akan tutup. Artinya di situ berkat Tuhan yang Tuhan akan sediakan di situ. Tetapi intinya saya tidak tahu, karena saya masih awam dari Alkitab yang baca Alkitab, tapi saya tidak mengerti maksud dari teks itu, dari Kejadian 22 tentang Abraham mempersembahkan. Lama-lama saya baca. Saya temukan satu kebenaran di situ. Baru saya mengerti inti dari itu semuanya. Dia mau taat dengan benar. Lihat Abraham, dia mau taat meskipun dia harus mempersembahkan Ishak sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Berat, karena satu-satu anak yang dikasih, anak yang betul-betul diminta sama Tuhan, tapi dia mau turun. Artinya saya mau menemukan satu kebenaran di sini. Ayo, kamu taat seperti Abraham, taat dan lakukan apa yang mau Tuhan. Ini adalah ketaatan yang radikal. Setelah saya menerima kebenaran itu, setelah berdoa dan saya menemukan kebenaran, di dalam hati saya cuma bilang, kalau memang Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan secara total, Tuhan pasti akan berikan jalan kemana saya harus. Karena saya tidak tahu
untuk menjadi pendeta atau untuk masuk sekolah Alkitab, saya tidak tahu caranya bagaimana. Kalau saya kan saya dalam organisasi yang sama di GBT, kan mungkin saya tahunya kalau waktu di GBT harus masuk Lempinan. Masuk Lempinan, sekolah Alkitab ya GBT. Karena saya nggak mengerti, tapi saya cuma di dalam doa, kalau memang Tuhan panggil saya menjadi dalam Tuhan, Tuhan akan sediakan apa? 1 bulan itu masuk bulan April nggak salah, Mei, tiba-tiba formulir pendaftaran sekolah Alkitab itu dikirim ke rumah, nggak tahu dari mana. STT Satya Bakti punyanya GSJ. Nggak tahu GSJ, saya juga nggak tahu di GSJ itu gereja apa. GSJ saja saya nggak tahu, awam sekali. Yang tahu saya GBT ini, GBT, GKJW, GUV, Baptis. Itu kan literal yang awamnya saya mengerti cuma itu aja. GSJ itu sekolah benar apa? GSJ itu sekolah yang benar nggak disesat atau gimana? Kan saya nggak tahu. Nah, formulir itu, tetapi saya cuma melihat, baca formulir itu, dan saya isi semua formulir apa itu. Terus satu form itu terus siapa yang membiayai selama kuliah STT atau sponsor itu tidak saya isi. Saya tidak sponsor. Jadi saya tulis, tapi satu itu saya lewati. Saya masukkan. Waktu itu saya pergi ke Malang, ke sekolah satu itu, saya masukkan itu formulir. Bagian administrasi dicek apa yang kurang semuanya, syarat-syarat yang dibutuhkan, termasuk ijazah SMA, ijazah terapi. Tiba-tiba yang bagian itu dilihat, itu kok tidak diisi. Terus bilang, tidak bisa mas, ini kalau harus diisi. Nanti setelah ada yang mengisi, kembalikan kepada kami, baru masuklah ke ikut sekolah. Oh gitu ya, karena saya dengan polosnya, karena saya tidak tahu, oh gitu ya. Ya kembali saya terima, saya keluar. Baru keluar dari kantor, tidak tahu keluar, dipanggil. Katanya ada telepon, yang mau sponsor. Saya tidak tahu dari mana. Akhirnya dari sini saya sangat lama menyelesaikan pendidikan itu. Waktu sampai di selesai. Jadi sponsor terus berbulan. Dan sampai selesai. Akhirnya itu sambung lagi di S1 sampai saya selesai S1. Terus sponsor bilang, mau lanjut enggak? Saya bilang enggak mau lanjut karena saya ingin waktu itu mau melayani dulu. Saya ambil melayani. Saya bersyukur gitu. Yang saya tahu, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab penuh. Dan saya rasakan itu sampai saat ini. Memang Tuhan kalau panggil, Tuhan itu sudah setengah-setengah. Tuhan itu kalau panggil, pasti bersedia segala kebutuhan. Apapun yang kamu perlukan, Tuhan jawab. Dan itulah yang saya rasakan saat ini. Tuhan cukup. Saya bersyukur saya bisa melayani Tuhan di dalam perjalanan pelayanan banyak tahun. Saya itu sebelumnya di Kalimantan. Di Kalimantan, Tuhan panggil istri saya. Akhirnya saya kembali pulang kampung dari sini mulai merintis. Memang kalau merintis perlu berjuang. Saya tahu tidak gampang. Karena jiwa itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kalau kita mau memenangkan jiwa, kita cuma lakukan bagian kita. Kalau bikin orang bertobat itu bagian yang lain. Dan itulah yang saya mau lakukan. Saya mau setia saja mau melakukan apa menjadi bagian saya. Biarlah Tuhan melakukan menjadi bagian. Saya tahu Tuhan pasti bertanggung jawab. Itu saja mungkin saya sampaikan. Kalau saya saksi lagi, tambah lagi, panjang lagi. Mungkin dari pandangan.
Amin. Banyak kesaksian dari kita, Pak. Kita latar belakang kita juga macam-macam. Oh, istri saya dulu dari Muslim, puji Tuhan. Sekarang Mas Nada yang akan menyanyi. Akan nyanyi. Ayo nyanyi. Nah. Nyanyi apa? Ayo berdiri. Apa ada? Ayo berdiri. Apa? Nyanyi apa? Aku. Oh. Saya sayang nih. Sayang aku. Yesus kekasih surga. Sayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku akan jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan pesan akan disampaikan kemudiannya. Saya tak salah kini saya tak ganti. Bapak, terima kasih siang hari ini kami satu kebetulan, satu anugerah bagi kami untuk kami berhimpun bersama memuji nama Tuhan dan boleh berkati oleh firman Tuhan. Biar Engkau menguatkan kami dan ajar kami untuk kami hidup berkenan di hati Tuhan, karena Engkau sudah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu dan hidup dalam kekudusan dan kesucian senantiasa. Pujian dan hormat bagi Engkau ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat Natal kepada kita semua. Kita ya kalau saya bisa mendengar kesaksian saya kira begitu ya, kita betul Tuhan luar biasa dan saya tiap hari ada tiap hari
dikirimi foto dia Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekalipun saya di Malang jauh, tapi saya lihat kita berdua karena yang melayani juga teman-teman kita yang di kolom jembatan, di bawah tol di Surabaya sana. Jadi ada komunitas sana juga seperti itu. Ya itulah. Tentu kita tahu bahwa Tuhan tidak memandang siapapun juga, karena satu jiwa itu sangat berharga. Tahu satu orang bertobat, kita bersorak-sorai. Kalau kita diberkati surga belum bersorak-sorai, yang bersorak-sorai kita. Tapi yang membuat bersorak-sorai surga itu jiwa bertobat. Baik, kita baca di Lukas 2:10. Kalau terakhir di video yang saya lihat kirimkan Pak Yusuf itu giliran baca. Iya. Mungkin ada yang bisa bacakan Lukas 2:10. Tidak, 10 siapa? Ya, santai saja karena cuma baik ini sama. Kedua, 10 dan 11. Halaman 65. Halaman 66. Dua ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kemuliaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu bangsa Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, dikata Daud Kota Daud. Ya, amin. Ya, itu ayat pertama kedua. Kita tahu kisahnya itu malam Natal ya. Dikatakan kata malaikat itu malaikat. Kira-kira siapa malaikat di dalam tafsirnya itu malaikat Gabriel ya, seperti dikatakan kepada Yusuf dan Maria. Jangan takut, kenapa dikatakan jangan takut? Karena mereka ketakutan ya. Kalau kita baca sebelumnya ketakutan, kenapa kok wedi? Malam hari waktu menjaga kawanan ternak juga, kalau raja sinar malam, ya mungkin kita nggak tahu terang bulan atau yang pasti gelap kan siang. Kalau ada sinar cahaya. Baik, kalau kita melihat kemuliaan dari Tuhan, sinarnya tentu bukan sinar yang remeng-remeng. Mungkin kita nggak bisa memikirkan berapa watt ya. Saya pernah mencoba melihat matahari, tapi saya waktu itu nggak tahan. Dan ini malam tahu-tahu ada cahaya terang, bus. Itu ketakutan, siapa nggak ngerti ya. Kecuali mereka terbiasa seperti itu, mungkin nggak biasa, nggak pernah alami tahu-tahu seperti itu. Akhirnya kata-kata pertama dari malaikat, ojo wedi, jangan takut, kenapa? Aku memberikan kepadamu kesukaan besar, sukacita, kabar gembira yang besar, bukan yang kecil. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan. Kalau sukacita kecil kita dapat rezeki kecil. Kita dapat sesuatu yang nanti akan kita tinggalkan kalau kita mati. Itu sukacita kecil. Dapat rumah, dapat mobil, dapat tinggalkan. Tetapi ini sukacita besar karena bicara soal keselamatan kekal yang akan dan sudah kita terima saat ini. Kesukaan besar itu siapa? Dikatakan seluruh bangsa. Jadi sukacita besar itu ditujukan kepada seluruh bangsa, baik bangsa Yahudi maksudnya ya, kalau orang Yahudi, bangsa Arab, termasuk bangsa Indonesia, orang Jawa, orang Cina, orang Sembarang. Itu sukacita besar.
kesukaan besar. Tapi kita lihat ayat yang 11 yang tadi baca kalau yang kedua ya, hari ini telah lahir bagimu. Ada yang anehnya. Saya dulu baca, dulu nggak ada yang aneh. Tapi ketika saya renungkan selama bertahun-tahun, saya dulu, karena saya punya banyak kesaksian juga. Tapi panjang nanti kapan? Wah banyak lah, luar biasa. Tapi kesaksian dari Mbak Matuan tadi sudah memberkati. Hari ini telah lahir bagimu. Apa yang aneh? Bedanya apa? Coba kita buka 12. Kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Dan telah lahir bagimu, bukan bagi seluruh bangsa. Nah, saya ingin katakan malaikat tidak salah ngomong, tidak keseluruh, tidak, memang betul. Cita-cita besar, kabar kesukaan itu bagi seluruh bangsa, bagi seluruh bangsa. Tetapi Yesus lahir keselamatan itu hanya bagi yang respon. Bisa paham ya? Nah, saya berikan ilustrasi. Ini sekedar saja, tapi ilustrasi. Seperti ini dulu saya karena baik-baik. Saya berikan ilustrasi mirip, tapi beda mirip. Nah, katakanlah seperti ini. Saya datang dari Malang, saya ngomong, ojo pedih. Ada kabar baik bagi seluruh warga Trenggalek. Berarti kan saya katakan, jangan takut. Ada kabar baik bagi warga Trenggalek. Hari ini saya akan bagikan info. Terima kasih, Pak. Laki-laki ya, laki-laki. Supaya kita ingat mungkin juga berkat kita semua. Saya datang dari Malang ngomong, ada kabar baik bagi orang Trenggalek. Tapi angkot tadi, berkat tadi, bagi kita yang datang. Bedanya apa? Bedanya karena Bapak itu datang sini. Dari saya. Jadi kabar baik bagi semua bangsa. Tadi kata orang Yahudi, orang Cina, orang Arab, orang Jawa lah. Keselamatan Yesus lahir hanya bagi kita, keselamatan bagi kita yang terima. Kenapa kok tahu malaikat ini tahu bahwa gembala waktu terima? Karena setelah dengar kabar baik, gembala tinggalkan ternak dombalnya, pergi ke Bethlehem. Kasih itu, agak jauh. Karena saya pernah perhatikan di situ agak jauh ya. Katanya kayak waktu ini tempatnya orang jaga, tempatnya yang saya percaya saya nggak tahu, saya percaya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kabar baik itu bagi semua orang, masuk orang-orang luar sana. Tapi keselamatan itu hanya bagi yang respon, yang nggak respon nggak dapat. Yang tapi dapat, yang mereka nggak dapat. Jadi yang terima kabar baik semua bangsa. Kan Injil kan pada punya bangsa kan. Tapi banyak yang nolak. Banyak yang nolak. Seandainya gembala ini sudah dengar, oh iya aku percaya, dia duduk saja, nggak datang ke palungan ke Bethlehem. Jadi ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kita sudah dengar berita ini. Dan ini berita kesukaan besar. Kalau besar menurut surga besar, betul-betul besar keselamatan yang nggak bisa kita dapatkan walaupun kita kekurangan apapun. Nah kita responnya apa? Tinggalkan hidup kamu juga, datang pada Yesus. Saja dari hidup kita yang lama, datang pada Yesus dan diberkat. Saya bersyukur ya dapat video baptisan, ya dapat baptisan. Tetap semangat terus. Bersemangat. Dan orang lain merendahkan kita nggak apa-apa. Yesus itu menghargai kita.
tetap semangat ikut Tuhan sampai akhir. Tapi itu tadi, kalau sudah percaya Yesus harus tinggalkan hidup lama. Saya bolak-balik dulu, saya nyapu sih, bujuki, nggak oleh meneh, ya. Ngomong iya di atas iya, ngomong tidak di atas tidak. Oh, ternyata betul, bisa dipegang omongannya jujur, ya. Ngomong, aku pernah mami, bahkan nggak jujur, ya. Ya, gitu. Jadi kita belajar hidup seperti Yesus. Dia di atas iya, di atas tidak. Ngampuni. Misalkan kalau kita di jalan di mana ada orang atau orang teman atau orang lain yang tidak kita kenal, tahu-tahu digarai kita atau garai menyakitkan hati kita. Yang saya ucapin kita jalan aja, ngumpat ngilokno kita, memaki kita, balas dengan apa? Senyum. Ya, bisa enggak? Senyum. Senyum. Kenapa? Oh, tambah buat itu bukan karena Kristus, kita sudah tinggalkan dalam respon panggilan Tuhan. Saat dulu tipe orang yang nggak mau kalah. Kalau saya nyetir mobil lagi nyetir sepeda motor, ada orang ngebut, aku tuh ini, rasanya nego, nego kalau sudah melewati mereka. Jadi kalau satu demo tinggalkan dan minggir yang lewat sama lewat. Kasih mau ada perkembangan kita pada Kyoko ya di Kyoko ada kuasa saya akhirnya benang. Saya dulu suka ngebut kenapa? Karena supir ambulan. Jadi kemana-mana saya ke gereja Pak Ambulan karena nggak ada itu Pak Ambulan biasa ngebut dulu ngebut tapi kadang-kadang lupa mau pribadi angkat ambulan dulu. Ya itu saja, saya ingin membagikan sesuatu yang penting, belajar juga ngampuni. Misalkan ada teman kita pinjam uang, tak balik, kecewa, ampuni. Ampuni Bapak Ibu. Kalau waktu tak balik, kecewa, Tuhan sama selalu tidak ada mereka pinjam. Alami, kalau kita banyak, ada. Kayak ini saya sampaikan, yang pertama untuk kabar Natal pada 22 Desember ini tahun ini ya. Yang pertama, kabar baik sukacita ini untuk seluruh bangsa. Keselamatan itu untuk kita yang lain. Hanya orang yang percaya dan tidak sebagai imannya yang akan selamat. Udah itu memampir, B. Kalau kita mati, tadi saya rekor lihat saksian, mati pojok kan? Kalau mati kita nanti. Betul, tapi kalau kita sudah punya Yesus, dijamin karena Yesus berani mengatakan Yesus berasal dari surga, percaya ya. Kalau saya dari Malang, kalau saya ajak ke Malang, percaya. Kalau tak tahu, jalan-jalan kecil pun tahu, misalnya di situ sudah 55 tahun, 56 tahun saya di situ. Apa betul percaya di aku? Daripada seseorang misalkan dari Jakarta ngajak saudara, saya percaya bisa ketat-ketat. Ya Yesus yang kita berasal dari surga, percaya sampai akhir. Kayaknya ini saja yang saya sampaikan. Tetap setia sampai akhir, Mas Bro, Pak Man, Pak. Ada, ya tetap setia sampai akhir. Jadi berkat di tengah-tengah masyarakat teman-teman yang lain. Mereka boleh menggunakan cara dunia, kita nggak boleh. Tetap hidup dalam kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir. Ingat, kita sudah merespon juga dapat berkat keselamatan. Kerjakan keselamatan dan yang kami berdoa. Amin. Haleluya. Ternyata juga jasmani yang kita terima. Haleluya. Haleluya. Monggo Pak Edi untuk berdoa. Ya. Firman Tuhan dan juga doa untuk berkati rekan kita. Puji Tuhan, kami bersyukur
melalui hambamu Bapak Pendeta dan membuktikan kasih yang dari Tuhan melalui firman yang dinyatakan supaya kami semakin kuat dan teguh di dalam mengiring jalan Tuhan. Amin. Kau sudah memberikan sesuatu yang terbaik, bukti-bukti nyata keselamatan bagi setiap orang yang merespon atau orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, Yes. hidup di dalam keputusan kebenaran, berani menanggung segala apa yang menjadi beban, Iya. salib yang Amin. tumpangkan di atas bahu kami. Tuhan, berikan kami mampu Tuhan. Amin. Roh Kudus, berikan kami jalan untuk bisa semakin teguh di dalam mereka, meteraikan firman dalam hati kami, supaya kami bertumbuh iman kami, Yes. pengharapan dan kasih kami kepada Amen. Tuhan. Juga perjalanan Bapak Puspito dari Trenggalek menuju ke pelayanan berikutnya, kami serahkan penuh dalam tangan kuasa-Mu. Berkat yang sudah diberikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, seberapapun yang sudah kami terima Tuhan, mengembalikan dengan lipat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami juga akan menikmati berkat Tuhan makanan yang tersaji lewat persekutuan ini. Hamba-Mu, saudara kami, Bapak Yusuf dan keluarganya yang telah menyediakan, Tuhan kembalikan dengan limpah dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua kami yang sudah mengambil keputusan, yang telah dibaptiskan, Bapak Kar, Nanda, Iya. Bapak dan satu lagi Bapak kami, tetapkan imannya teguh di dalam. Amin. Terima kasih Tuhan. Sambut segala berkat dan kasih Tuhan. Kita bersyukur dan disucikan dengan kuasa Tuhan yang berkat sehat dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Apa gitu? Nanti mak. Napa? Nanti nih lo. Kau terminal ki siapa ini? Kan Pak Roro. Ini Pak, Siapa? temannya Mak Sodel. Namanya mak. Temannya Mak Sodel. Siapa? Mak Roro kamu di. Dari Nayek. Kene lo mak. Ini Pak, ulo. Oh, kau mak. Ini dari Nayek. Cuma Mak Sodel. Iya, iya, iya. Ya, Iya, iya nak. Ini dari terminal pak. Kalau larangnya lo ditutup. Nayek TV. Oke. Tutup. Terus Arab. Oke. Kalau kegiatan minggu. Oke. Oh iya. Ya wes ya kita makan terus mang mau terus telat ya kita bareng aja ya ayo mak mau siapa mak wes karek baru yo wes kok mak ya wes ya itu Ini kan jelas. mak Piringnya rumahnya. ah iya Masih ngomong nggak? Bersama.
Nggih, ora mau. Nek masuk. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Boleh usul, Pak? Boleh usul. Oh, oke, oke, oke. Saya minta satu Pak. Kita terakhir. Oke, ya. Ikut dulu. Boleh, kita boleh. Kita bagus sangat melok di sini ya. Jadi untuk acara ini kalau sudah karena kalau ini boleh sedih Boleh bangun cari. Lepas depan cari. ya saya mangse kita hukum mobil ya Belakang lah. Iya. takut kalau hancur Ojo lah. Berarti ini ditinggal lah. loh tak kira nggak hancur Yang dapat kecil kemarin. Oh iya. Ayo. Je. Santai mawon. Semoga. nggak apa-apa ini dong nggak apa-apa Pak. Mama ngerti mau ikut bisnis kok iya ceritanya sih Cerita kemarin kontaktif deh. oh Roseng Jakarta. oh Ikut absen. Ikut sekitar puluhan tahun, puluhan ini supe mboten pas napa-napa iku gede belajar malih. oh gitu ya karena mau belajar lagi kita belajar lagi dulu ya belajar aja dulu kita belajar dulu sama-sama Wajo Pak Nas sama-sama Wajo kita belajar dulu tapi kalau sudah kita kami sudah ayo makan dulu ayo Pak Enggak kesana ini Rian. Gampang kok. Enggak. Sami-sami, mbak mau sami-sami lho, sami-sami. Ya cicit segede. Gede mawon nggih. Sami. Enggak.